Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang utang antar perusahaan, di mana perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Pada gambar di bawah menjelaskan tentang perusahaan PT anak menerbitkan obligasi. Kemudian obligasi tersebut beredar dan dibeli oleh perusahaan PT induk melalui pasar obligasi. Contoh soalnya, PT induk memiliki 90% saham PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225 pada tanggal 31 Desember 2016. PT anak juga memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT anak mempunyai obligasi 10% dari 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan didiskonto amortisasi 300.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jatuh tempo obligasi pada 1 Januari 2022. Jurnal yang dibutuhkan yaitu nilai nominal obligasi PT anak yang beredar 10 juta ditambahkan dengan diskonto 300, diskonto amortisasi 300, sehingga nilai bukunya itu 9.300. Di sini diskonto akan diamortisasikan selama 5 tahun, yaitu amortisasi diskon 300 per 5 tahun, yaitu 60.000 per tahun. Nilai buku yang tercantum 9.700 pada akhirnya akan kembali ke nilai 10 juta. Nah, tabel selanjutnya kita dapat lihat di situ ada tabel laporan keuangan dari PT induk dan PT anak. Pada tanggal yang sama, PT induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Dengan pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan menghitung sebagai berikut. Nah, mengapa menghasilkan rugi konstruktif? Karena harga belinya lebih besar dari harga obligasinya. Perhitungannya, pada PT induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi, di mana obligasi 50% dikali 10 juta kurang 300, hasilnya 4.850, dikurang harga belinya itu 5.150, sehingga hasil dari rugi konstruktif itu 300. Nah, rugi akan diakui perbagian. Kenapa diakui perbagian? Karena nanti nilai obligasi tersebut akan kembali ke nilai semula, yaitu nilai obligasi 4.850. Pada PT anak menghitung premi untuk obligasi, yaitu nilai nominal obligasi 5 juta. Nilai 5 juta ini dapat dari 10 juta nilai obligasi pada PT induk dikali 50%. Atau ini 5 juta dari nilai nominal obligasi PT anak yang beredar dikurangi harga jual 5.150. Hasil dari premi itu 150. Sehingga ini juga hasil dari premi ini juga akan diamortisasi selama 5 tahun, yaitu 150 dibagi 5 tahun hasilnya 30.000 per tahun. Nah, selama tahun 2017 PT anak akan mencatat beban bunga
yaitu beban bunga dari 10 juta dikali 10%, hasilnya 1 juta, ditambahkan dengan amortisasi diskon 300.000 dibagi 5 tahun itu 60.000. Dari beban bunga dan amortisasi diskon ini per tahun bersih selama 1 tahun, sehingga beban bunganya 1.060.000. Jadi beban bunga induk juga itu dikali 50% dari hasil beban bunga PT anak, yaitu 1.060.000, hasilnya 530.000. Nah, untuk PT induk mencatat pendapatan bunga selama 2017. Beban bunga dari PT induk 5 juta kali 10%, yaitu 500, dikurang amortisasi premi. Ini amortisasi premi, nilai amortisasi premi ini terdapat pada slide sebelumnya. Itu jadi 500 dikurang 30.000. Pencatatan pada PT induk untuk pendapatan bunganya 470.000. Misalkan, jika PT anak menghasilkan laba 750 pada tahun 2017, maka pembukuan PT induk itu adalah, sebelum itu pada awal PT induk memiliki saham 90% pada PT anak, sehingga pengakuannya itu 90% dari kepemilikan anak itu dikali 750.000, hasilnya 675.000. Nah, untuk rugi konstruktifnya itu 90% dikali 300. Di sini hasilnya kurang, karena ini kan rugi konstruktif, makanya di sini hasilnya kurang 270.000. Nah, rugi konstruktif per bagian 60.000 kali 90, 54.000. Dari jumlah dari 3 di atas, sehingga mendapatkan pendapatan investasi dari PT anak itu 459.000. Nah, jurnal yang dibutuhkan, investasi saham pada PT anak 675.000 pada laba dari PT anak 675.000. Catatannya mencatat 90% laba dari anak tahun 2017. Jurnal kedua, kenapa beda? Karena jurnal kedua ini dari rugi konstruktif itu nilainya kurang, makanya jurnalnya beda, yaitu laba dari PT anak 270 pada investasi saham pada PT anak 270. Catatannya adjust 90% rugi konstruktif pembelian obligasi. Jurnal ketiga, investasi pada PT anak 54.000 pada laba dari PT anak 54.000. Catatannya adjust 90% dari pengakuan pembagian rugi konstruktif. Slide selanjutnya, PT induk mencatat investasi pada PT anak 31 Desember 2017. Nah, di sini hasil dari 11.250 itu hasilnya dari PT anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan itu 1.250. Ini tuh hasil ini tuh ada pada slide ketiga. Dikali 90.000. Hasilnya 10.125.000. Ditambahkan dengan laba dari anak 459.000. Hasilnya, hasil dari investasi saham pada PT anak itu 10.584.000. Untuk menghitung bagian kepentingan non pengendali, yaitu laba PT anak 750.000 dikurang rugi konstruktif 300.000 ditambahkan dengan
pengakuan rugi konstruktif per bagian 60.000, sehingga laba bersih dari PT Anak itu 510.000. Jadi bagian non pengendali itu 510.000 dikali 10% hasilnya 51.000. Sehingga hasil 51.000 ini bagian dari nilai non pengendali. Nah, pada PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017, yaitu nilai nominal 10 juta ditambahkan dengan amortisasi diskon obligasi 300 kurang 60.000, dapatnya 240.000. Nilai nominal dan amortisasi ini ditambahkan sehingga nilai buku obligasinya itu 9.760. Nilai ini jika beberapa tahun kemudian akan kembali ke nilai semula, yaitu 10 juta. Bagian untuk PT Induk itu 9.760 dikali 50% hasilnya 4.880.000. Untuk PT Induk mencatat investasi obligasinya, investasi obligasi 1 Januari 2017 5.150. 5.150 ini nilai nominal ini ada pada bagian slide kelima. Ditambahkan dengan dikurang dengan amortisasi premium obligasi, sehingga investasi obligasi 31 Desember 2017 pada PT Induk itu mencatat 5.120. Pada akun Risoprokal 31 Desember 2017 ada 3 akun, yaitu obligasi, pendapatan, dan beban bunga, utang, dan piutang bunga. Pada akun anak pada PT Anak dan PT Induk, nilai nominal dari PT Induk dan PT Anak ini diambil pada slide sebelumnya, akun-akun sebelumnya yang kita kerja. Nah, untuk mendapatkan 50% ini, nilai obligasi dari PT Anak dikali 50%, hasilnya 4.880. Dan begitupun seterusnya sampai ke utang dan piutang bunga. Untuk jurnal eliminasinya, rugi konstruktif dari penarikan obligasi 300. Pendapatan bunga 470 di debit, 50% utang obligasi yaitu 4.880 di debit. Investasi obligasi pada PT Anak 5.120 di kredit dan beban bunga 530 di kredit. Untuk jurnal eliminasi secara terperinci. Bagian A, rugi konstruktif dari penarikan obligasi itu 240.000 di debit, 50% utang obligasi 4.880 di debit, pada investasi obligasi pada PT Anak 5.120 di kredit. Di bagian B, rugi konstruktif 60.000 di debit, pendapatan bunga 470.000 di debit, dan beban bunga 330.000 di kredit. Bagian C, laba dari PT Anak 459.000 di debit, laba non pengendali 51.000 di debit. Ekuitas non pengendali 51.000 di kredit, dan investasi pada PT Anak 459.000 di kredit. Bagian D, saham PT Anak 10 juta di debit, laba ditahan pada PT Anak 1.250.000 di debit.
Investasi pada PT Anak 10.125.000 di kredit, dan ekuitas non pengendali 1.125.000 di kredit. Bagian E, utang bunga 250.000 di debit dan piutang bunga 250.000 di kredit. Nah, untuk tabel eliminasi dan konsolidasi, pada slide sebelumnya sudah dicantumkan di situ tabel laporan keuangan untuk PT Induk dan PT Anak. Di sini saya akan membahas tentang tabel eliminasi dan konsolidasi. Pada tabel eliminasi, di mana di situ sudah sangat jelas ya. Sudah ada bagian C, B. Bagian C pada laba dari PT Anak itu yang jurnal eliminasi secara terperinci. Bagian B pendapatan bunga di bagian B 470.000 sampai seterusnya, seperti itu. Mungkin untuk tabel eliminasi sudah jelas, saya akan beralih ke konsolidasi. Pada tabel konsolidasi, pada akun penjualan, di sini konsolidasi 40.000 dari 25.750 ditambah dengan 14.250.000 dapat 40.000. Nah, untuk akun beban dan HPP 21.679 ditambah 12.440, hasilnya itu kurang ya, 34.119.000. Untuk akun beban bunga PT Anak 1.060.000 dikurang 530. Kan di sini eliminasi. Pastikan jika ada akun eliminasi itu harus dikurang. Ini seperti ini pada beban bunga 1.060.000 dikurang 530 itu dapatnya 530. Nah, di sini tuh pada rugi konstruktif itu dipindahkan ditambahkan ini A dengan B nya 240 ditambah 60, hasilnya itu kurang. Ini untuk non pengendali 51.000. Nah, pada penjualan sampai dengan non pengendali itu kita kurang hasilnya 5.000. Untuk laba ditahan sehingga laba bersihnya itu 5.000. Untuk laba ditahan 13.000. Kan kalau misalnya PT Anak dan pada tabel eliminasi kan di situ sama-sama 1.250. Hasilnya kan 0. Nah, sisa PT Induk 13.000. Kita pindahkan ke konsolidasi 13.000. Sehingga untuk mendapatkan laba ditahan 31 Desember itu, laba bersih ditambah dengan laba ditahan 5.000 ditambah 13.000, hasilnya 18.000. Sehingga laba ditahan ini juga akan diturunkan ke laba ditahan selanjutnya di bagian total ekuitas. Laba ditahannya gini 18.000. Untuk akun-akun selanjutnya sama dengan cara saya menjelaskan sebelumnya, seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya.